Apakah Anda merasa kesal ketika harus membayar tukang parkir yang tiba-tiba muncul? Atau mungkin merasa terbantu karena menjaga kendaraan di tempat yang ramai? Di kota-kota besar, tukang parkir telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengatur lalu lintas parkir dan menjaga keamanan kendaraan. Tetapi ada juga keluhan tentang pungutan liar, layanan tidak jelas, dan kurangnya peraturan yang profesional. Kontroversi ini terus berlanjut. Apakah tukang parkir benar-benar membantu atau justru menambah masalah? Setiap kali kita parkir di tempat umum, kita hampir selalu bertemu dengan mereka. Namun, apakah kehadiran mereka memang diperlukan? Untuk memahami lebih lanjut tentang tukang parkir di Indonesia, kita perlu melihat kembali sejarahnya. Aktivitas parkir sendiri sudah ada sejak awal kemerdekaan, sekitar tahun 1950-an, di Jakarta. Pada saat itu, sudah ada pihak-pihak yang mengelola parkiran di jalanan, meski belum ada aturan resmi yang mengatur. Pada masa itu, kegiatan parkir berkembang secara alami di kalangan penduduk setempat. Aktivitas ini dikenal dengan sebutan jaga oto. Pengelola parkir masih terbatas di pusat-pusat kegiatan kota, terutama di daerah yang dekat dengan pemukiman orang-orang Belanda ataupun Tionghoa. Hanya segelintir orang yang memiliki kendaraan bermotor maupun non-motor, dan umumnya berasal dari kedua kelompok tersebut. Tempat-tempat parkir juga terbatas, berpusat di kawasan seperti Pasar Baru, Jakarta Kota, Harmoni, Glodok, Tamrin, dan Sudirman. Disinilah awal mula tukang parkir mulai muncul dan menjalankan perannya. Pada tahun 1955, pengelolaan parkir di Jakarta mulai diambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum atau DPU. Alasan utama pengambilan alih ini adalah karena sektor parkir terbukti memberikan pendapatan yang cukup besar. Seiring waktu, pengelolaan parkir menjadi sangat penting, terutama ketika Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games pertama pada tahun 1962. Pada masa itu, Kota Jakarta melakukan banyak pembangunan fisik untuk mempersiapkan sarana bagi tamu-tamu yang akan hadir dalam perhelatan olahraga tersebut. Kegiatan parkir pun semakin ramai sejalan dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan kota. Peran mereka cukup sederhana, membantu mengatur kendaraan di tempat-tempat yang ramai seperti pasar atau pusat perbelanjaan. Namun, seiring berkembangnya kota dan meningkatnya jumlah kendaraan, peran mereka pun menjadi lebih kompleks. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2022, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai lebih dari 125 juta unit. Angka ini tentu berkontribusi pada peningkatan kebutuhan akan lahan parkir dan pengaturan yang lebih baik. Namun, di balik itu semua muncul banyak kontroversi. Beberapa tukang parkir dianggap tidak resmi, tanpa izin atau regulasi yang jelas. Menurut survei di Jakarta tahun 2021, hampir 70% tukang parkir jalanan tidak memiliki izin resmi, tetapi tetap beroperasi dan menarik biaya dari pengguna kendaraan. Hal ini membuat banyak masyarakat mengeluhkan pungutan liar dan tidak jelas sistem pembayaran. Maksudnya? Hah? Sewu dadi 2000 motoran ngene iki maksudmu piye, ha? Pernahkah Anda merasa ada yang tidak beres saat membayar tukang parkir? Jumlah uang yang diminta tiba-tiba lebih tinggi dari yang seharusnya, tanpa karcis atau tanda bukti resmi, atau menambah garis sedikit di angka 2. Ini adalah salah satu bentuk pungli liar. Apa dampak bagi masyarakat? Pertama, hal ini tentu membebani para pengguna jalan. Banyak yang merasa dipaksa membayar lebih dari yang seharusnya. Menurut survei Kompas pada tanggal 22 Desember 2021, hasil menunjukkan setidaknya 84% responden menyatakan tidak setuju dengan keberadaan juru parkir liar. Persaingan antar ormas dalam menguasai lahan parkir kini menjadi fenomena yang terelakkan di beberapa wilayah, terutama di pusat-pusat kota. Ini bukan sekedar perebutan tempat, tetapi juga menciptakan implikasi yang luas bagi masyarakat dan tata kelola kota. Mengapa lahan parkir menjadi incaran bagi ormas? Potensi pendapatan yang menggiurkan adalah salah satu potensi alasannya. Lahan parkir di lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan tempat wisata menjanjikan keuntungan yang sangat menguntungkan. Namun, bukan hanya itu, dengan menguasai lahan parkir, suatu ormas dapat memperluas pengaruh dan kekuasaannya, memperkuat jaringan sosial di antara anggotanya, dan menciptakan dominasi di wilayah tersebut. Ini soal uang, jangan main-main. Kang parkir aja bisa main bunuh-bunuhan. Tapi di balik kondisi ini, ada dampak negatif yang mengintai. Persaingan yang tidak sehat antara ormas seringkali memicu konflik yang mengarah kepada kekerasan.
Siapa sangka dalam upaya menghasilkan parkir, banyak yang rela melawan satu sama lain, dan menghasilkan yang terkadang berujung pada luka fisik dan trauma mendalam. Pelanggaran hukum pun mengemuka. Banyak praktik dalam bisnis parkir ini melanggar peraturan undang-undang, seperti pungutan liar dan intimidasi. Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga menciptakan monopoli yang merusak ekosistem parkir. Pungutan liar dari tukang parkir bukan hanya masalah kecil. Meskipun memberi 2.000 tidak membuat kita miskin, tapi membuat mereka berkembang lebih besar dan pasti merugikan kita. Banyak cara untuk menerbitkan tukang parkir liar. Jadi pertanyaan saya, apakah pemerintah berani?